Perkenalkan, saya Rahmat Hidayatullah, Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan semester 3. Yang sebelahnya Kang, Perkenalkan, nama saya Syaril Samudra, asal Bekasi, dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Oh, saya belum. Asal daerah saya dari Ranca Ekek. Kalau boleh tahu Kang, apa sih motivasi masuk KPI? Dari Kang Rahmat dulu. Dari Kang Rahmat, boleh. Motivasi saya masuk KPI adalah sebenarnya simpel ya, karena waktu itu teman lihat masuk ke Unisba ngambil jurusan ilmu komunikasi, dan saya cari ternyata komunikasi penyiaran Islam dan ilmu komunikasi tidak jauh berbeda. Cuman di KPI ini lebih ke ada agama-agamanya. Jadi saya lebih tertarik karena saya sudah mempelajari tentang SMK, apalagi tentang dunia ngoding yang membuat saya stres. Akhirnya saya berbalik arah dan mencari tentang dunia editing, fotografer, ataupun yang segala public speaking dan lain-lain di KPI ini. Mungkin dari Kang Syaril, apa motivasinya masuk KPI? Motivasinya itu ketika ingin mengambil jurusan di UMB ini ada dua pilihan, ada manajemen dakwah dan KPI. Ketika itu ada dua pilihan itu, ya udah yang keterima KPI, karena di KPI itu udah ada basic pas ketika di pesantren gitu, udah terbiasa terbiasa untuk ceramah di depan banyak orang seperti itu. Makanya lebih ke jurusan KPI gitu, lebih milih KPI seperti itu. Untuk kedepannya kalian tuh mau seperti apa sih di KPI? Waduh. Enggak. Impian untuk KPI dan impian dari kalian untuk berseriringan menjadi KPI yang lebih baik itu seperti apa? Dari saya simpel sih. Ingin KPI ini tidak dianggap anak tiri oleh prodi lain. Mungkin Kang Syaril gimana? Pengennya sih di KPI ini lebih terarah gitu dari yang masa sebelumnya gitu, dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi kedepannya gitu lebih enak, kayak gitu aja mungkin. Tokoh agama. Disebutkan dalam sejarah tokoh-tokoh Islam, mungkin begitu Bung? Ya. Tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam yang membantu Indonesia merdeka itu siapa saja? Mungkin dari Kang Rahmat. Kalau saya sih, selain mungkin ada dari pendiri Muhammadiyah itu sendiri, ada dari pendiri Nahdlatul Ulama, ada salah satu tokoh agama yang menurut saya berjasa bagi Indonesia sampai saat ini, yaitu siapa? Pangeran Hamengkubuwono ke-9. Karena ketika Indonesia merdeka, beliau adalah orang pertama yang menyerahkan kerajaannya untuk masuk ke dalam negara Indonesia, yaitu Yogyakarta. Dan beliau pula yang menghibahkan emas-emas kerajaannya untuk menjadi inventaris atau uang untuk Republik Indonesia. Menurut saya itu adalah jasa terbesar hingga saat ini. Oke, terima kasih. Bung Syaril nih, siapa Bung Syaril kira-kira? Ada ini Kiai tokoh asal Madura, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Beliau ini memiliki murid yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji
Hasyim Asy'ari yang mana Padahal nggak segitu, Cuk. Ada beberapa cuman yang terkenal di Jawa itu. Iya, maksudnya dari dua murid tersebut mendirikan suatu organisasi besar gitu yang ada di Indonesia, jadi berpengaruh. Makanya saya lebih milih ke tokoh Kiai Haji Khalil Bangkalan seperti itu. Syekhona Khalil Bangkalan. Terima kasih. Sosok role model kalian itu siapa sih pada saat ini? Role model apa nih? Role model dalam kehidupan. Oh, dalam kehidupan. Sok. Syahril duluan. Mungkin kalau saya sendiri sih tidak terlepas yaitu kedua orang tua saya. Tuh, terus mungkin dari guru saya ketika pesantren itu yang mana mengajarkan saya bisa sampai saat ini gitu loh, yaitu Kiai Haji Helmi Abdul Mubin. Udah. Oke, terus selanjutnya Rahmat. Role model saya ya tidak terlepas dari kedua orang tua lah pastinya. Tapi dari sisi lain yang menjadi acuan hidup saya terutama di saat ini yaitu jika dalam cara berbicara, berakhlak, cara menghargai, saya mengambil kepada almarhum guru saya, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Qori Ahmad Syahid. Dari beliau mengajarkan kepada santri-santrinya untuk lebih menghargai seberapapun orang itu, punya apapun orang itu, ilmu sekecil apapun itu ilmunya yang diberikan kepada kita wajib menghormatinya. Itulah yang diajarkan oleh beliau kepada kami para santrinya, termasuk saya. Dan beliau almarhum tidak pernah marahi santrinya. Contoh ketika saya di waktu pengajian dulu waktu masih ada, beliau pernah ada pengajian tentang hadis arba'in, saya dites tidak bisa, tapi beliau cuman memberi waktu, ayah kasih waktu satu minggu, Senin depan dites lagi. Itu yang paling berbekas di pikiran saya, di benak saya sampai saat ini, dan itu yang menjadi pandangan saya bahwa ayah ini adalah sosok yang sempurna bagi saya. Untuk sosok-sosok yang lain masih banyak lah role modelnya. Seperti itu. Dari Kang Rahmat boleh duluan. Dosen favorit. ada dua sih. Satu atuh. Dua Kan dulu pilih lah. salah satu. Kan dua dulu nih. Ada alasannya kenapa pilih dua. Iya. Boleh. Dulu pertama itu saya paling favorit kepada Pagi. Karena dia santuy sekali ngajar di KPI ini. Tapi kan semenjak beliau sudah tidak mengajar di UMB, favorit saya sekarang adalah Pak Syarif. Syarif Sahidin. Kaprodi ya berarti ya? Kaprodi. Iya, paling santuy, mantap. Tingkatkan. Pokoknya the best, jempol 4 buat Pak Syarif. Kalau saya sih yaitu Pak Sopaat ya. Karena Pak Sopaat ini pintar dalam memilih murid-murid yang memiliki bakat gitu. Jadi tahu bahwa ini mahasiswa yang memiliki bakat lebih gitu. Jadi itu sih. Kalian tuh kan mahasiswa keislamannya, berarti otomatis tidak akan jauh dari namanya berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya tuh pengen tahu nih hafalan dari akang-akang. Coba sih bacaan Quran surah Al-Nas ayat 1 sampai ke 3. Jadi akang Syahril dulu. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba Mamet. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anas kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Harapan kalian apa? Mungkin kalau untuk dari saya apa ya, lebih merangkul satu sama lain sih, jadi agar kelihatan solid gitu kan. Kalau misalkan rame-rame kompak gitu, jadi dilihat oleh jurusan lain pun, wah ini anak-anak KPI kompak nih, wah anak-anak KPI solidaritasnya kuat nih. Cuma pengen itu doang sih, soalnya biar ketika solidaritas kuat apapun itu dilakukan pasti lebih gampang gitu. Untuk kalian yang nonton ini nih, tingkatin lagi kekeluargaan. Nggak ada namanya karyawan reguler, semua satu. KPI. Ingat ya, ngahiji omat, ngahiji Sadulur ngahiji. kalau orang teh sauyunan, maknya we silih asih, silih asuh, silih asih, silih asuh, silih asih, silih pacepong hawong. Intina ingat, harus saling menyatu. Karena KPI kuat, KPI maju, ada di tangan kalian-kalian semua. Ingat itu. Percuma kita berusaha membuat konten ini, tapi kalian tidak menyatu, kalian tidak berusaha ingin memajukan dan ingin melanjutkan, maka KPI ini lama-lama akan runtuh. Ingat itu. Oke, terima kasih kepada Bung Sahril dan Bu. Belum Bu. Tadi kan harapan. Sekarang pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa KPI yang lain. Jadi kan harapan pesannya. Pesannya apa? Pesannya apa untuk anak-anak mahasiswa KPI yang lain? Ya, pesannya untuk teman-teman di KPI, terkhusus untuk orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia himpunan, saya menitik beratkan kepada kalian semua, jangan membawa ideologi lain ke dalam himpunan. Ingat itu, saran saya. Karena begini ya, rumah akan maju jika dibuat oleh aturan di dalam itu, orang-orang di dalam rumah itu sendiri. Tetapi rumah akan hancur jika ada aturan luar yang masuk ke dalam. Ingat itu. Dan kesannya untuk saya, teman-teman di KPI ini mantap. Satu lagi dari Kang Sahril, pesan dan kesannya untuk anak mahasiswa KPI yang lain. Dari saya sih mungkin ya pesan dan kesannya nggak jauh beda, sama dari apa yang udah disampaikan oleh ini saudara Rahmat ini, gitu aja. Sama aja. Terima kasih kepada Kang Rahmat dan Kang Sahril telah datang ke sini untuk sedikit berbincang-bincang dan sedikit menceritakan tentang. Terima kasih banyak. Terima kasih. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Omat, like, comment, and subscribe. Sip.